Pagi ini saya mau sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Mujizat di Tengah Krisis. Kayaknya langsung saja kita baca ayatnya ya. 2 Raja-Raja ya, pasal yang keempat, ya siapkan multimedia. 2 Raja pasal yang keempat, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya baca 1, saudara 2, 7-nya sama-sama. Begini kata firman Allah. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat kedua teruskan saudara. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat yang keempat terus. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6 teruskan saudara. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 mari bersama kita membacanya 1, 2, dan 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saya ulang, pagi ini kita bicara bahas tema firman tentang mujizat di tengah krisis. Poin pertama yang saya mau sampaikan sama saudara begini, bahwa kehidupan manusia di dunia ini itu selalu ditandai banyak menghadapi masalah dan persoalan. Semua manusia tanpa kecuali, termasuk kita orang Kristen, namanya orang manusia, selalu ditandai dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Ada masalah rumah tangga, ada masalah pekerjaan, apalagi saudara ya, ada masalah mungkin soal anak-anak. Nah, ada satu masalah, salah satu masalah yang paling banyak membebani kehidupan manusia. Anda tahu masalah apa itu? Masalah ekonomi dan masalah keuangan. Ya, saya ulang sekali lagi, bahwa ada salah satu masalah yang paling banyak memberatkan, membebani manusia pada zaman sekarang. Itu adalah masalah ekonomi dan masalah keuangan. Ya, kalau orang misalnya saudara ya, bahwa pendapatan ya, jumlah hasil pendapatan tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran setiap hari ya, pengeluarannya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang masuk. Akibatnya orang punya masalah dalam keuangan ekonominya. Kalau yang namanya pengeluaran itu lebih besar pasak daripada tiang, pengeluarannya besar, pendapatan hasil kerjanya income pemasukan sedikit. Akibatnya apa? Ya keuangannya dia dalam masalah. Dan biasanya orang ambil jalan pintas, orang akan berhutang saudara ya. Dan ketika orang berhutang, ternyata dia nggak mampu lagi membayar hutangnya. Biasanya orang jadi frustasi, orang jadi putus asa. Ketika orang frustasi, putus asa, merasa nggak sanggup, merasa nggak mampu gitu membayar hutangnya,
itu berpengaruh besar, berdampak kepada kejiwaannya, kepada kepribadiannya, kepada apa saudara ya? Ya kepada tindakannya semua. Ya. Dan seringkali orang kalau sampai gak mampu bayar hutang, merasa gak sanggup, ya itu seringkali orang ambil jalan pintas gitu ya. Seringkali ada orang kalap jalannya. Dia akan caplok itu hutangnya dan dia sengaja gak bayar hutang. Mungkin melarikan diri. Sengaja dicaplok tuh hutangnya. Gak peduli sama orang yang beri hutang. Pokoknya gak mau bayar, larikan diri atau dengan cara bagaimana. Nekat caranya. Seringkali orang kalau udah frustasi putus asa nekat caranya. Ada orang merasa gak mampu bayar hutang, pengeluaran besar. Ada orang sih ambil jalan pintas, maafkan saya terus terang ya. Cari dukun, cari paranormal, yang dicari orang pinter. Cari mantra yang bisa dibaca sama dia yang mendatangkan kekayaan. Nanti saya mau bicara sama saudara begini. Anda ketika dalam kesulitan soal keuangan, Anda jangan cari orang yang salah. Anda jangan pilih orang yang salah untuk cari solusi urusan keuangan saudara. Saya berdoa pagi ini begini. Saudara yang punya kasuistis masalah soal keuangan. Belajar dari kisah janda yang ditinggalkan mati sama suaminya, seorang nabi. Akhirnya dia dipulihkan dari hutangnya. Dia bisa bayar hutangnya. Bahkan Alkitab katakan dia bisa hidup dari lebihnya mujizat yang Tuhan berikan sama dia. Lewat kasus krisis keuangan yang dihadapi perempuan ini atau janda ini. Saya berdoa pagi ini Anda juga dipulihkan seperti janda ini dipulihkan soal keuangan ekonomi saudara. Tapi yang penting begini, jangan jalannya pintas. Cari orang pinter, cari dukun gitu ya. Bukan, atau seringkali orang jalan pintasnya merasa gak mampu bayar hutang, nekat jalannya. Tutup lobang, gali lobang. Kan begitu biasanya banyak orang ya. Untuk membayar, jadi hutang di A untuk bayar hutangnya di B. Saudara ya. Hutang di C untuk bayar hutang sama D. Tutup lubang, gali lubang tanpa sadar. Dia menggali lubang yang dalam untuk dirinya sendiri. Dia makin terpuruk, jatuh tersungkur dalam lubang yang lebih dalam. Dan yang bikin lubang dia sendiri. Karena dia pakai cara nekat. Tutup lubang, gali lubang saudara ya. Bukan itu caranya. Walaupun dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak persoalan. Bisa jadi di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah pagi ini, saudara sedang punya masalah keuangan. Saya berdoa sungguh-sungguh pagi ini, saudara mengalami mujizat dalam ekonomi dan keuangan saudara. Apalagi saudara yang sedang mendengar firman Allah, saudara memang sedang berhutang dalam usaha saudara. Orang berhutang bisa jadi karena ditipu sama orang, modalnya habis. Atau salah investasi, bisa begitu, macam-macam saudara ya. Atau karena gaya hidup yang konsumtif istilahnya. Dia hobi belanja untuk penampilannya, hobi belanja terus, gesek terus keuangannya saudara ya. Tahu-tahu tanpa sadar lebih pasak daripada tiang. Pengeluarannya jauh lebih besar daripada income pemasukan hasil pekerjaannya. Akibatnya apa? Berhutang. Saya berdoa pagi ini, Anda yang punya kasus hutang dan segala macam, Tuhan tolong setiap kita. Nah pertanyaannya adalah begini, bagaimana cara mengatasi krisis keuangan, ekonomi atau hutang yang sedang kita hadapi? Mari kita belajar dari cara firman. Ya, yang pertama kita belajar dari janda ini, janda yang ditinggalkan mati sama suaminya, dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Dia datang kepada Nabi Elisa sebagai wakilnya Tuhan. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Ini maksudnya 2 Raja-Raja, salah tulis saudara ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Boleh kita baca sama-sama ya ayat yang ke-1 ini. 2 dan 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya."
Jadi saya cerita sedikit. Ada seorang janda, dia janda karena ditinggal mati sama suaminya. Rupanya suaminya ini adalah seorang nabi. Dan ayat ini bilang janda ini mengadu sama Nabi Elisa. Kenapa datang sama Nabi Elisa? Ingat ya, Nabi Elisa di masa itu sebutlah begini, dia pemimpin dari para nabi. Nabi di masa perjanjian lama itu seperti mewakili Tuhan. Nabi yang mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Makanya umat Allah, orang Israel kalau punya masalah datang kepada Tuhan melalui seorang nabi. Minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan. Datang lewat nabi. Nabi Tuhan, apa petunjuk Tuhan pertolongannya kepadaku? Jadi kesimpulannya begini, janda ini bawa masalahnya kepada Tuhan lewat nabi. Dan janda ini ngomong, suamiku nabi Tuhan yang takut akan Allah. Sebetulnya nabi yang mati, suami daripada janda ini, secara rohani namanya nabi itu apa saudara ya? Sukses begitu secara rohani. Tapi sayang kesuksesannya secara rohani tidak dibarengi disertai dengan kesuksesan secara ekonomi. Saya ulang ya. Namanya nabi, saudara ya, nabi itu adalah seorang yang bisa disebut sukses secara rohani. Tapi kesuksesannya secara rohani tidak disertai kesuksesan secara ekonomi keuangan. Terbukti apa? Ketika sang nabi ini mati, dia mewariskan beban ekonomi buat istrinya dan 2 anaknya. Kemungkinan ini 2 anak laki-laki yang diancam dijadikan budak sama yang kasih hutang, saudara ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini sang nabi yang mati, saudara ya, mewariskan hutang. Kasih warisannya bukan harta, bukan kasih warisan aset kekayaan. Warisannya adalah hutang dan beban ekonomi yang gak mampu dibayar sama istri sama 2 anaknya. Sehingga yang kasih hutang, kasih ancaman. Kalau kamu gak bisa bayar, hai istri nabi yang mati tadi, anakmu harus jadi budak dua-duanya. Pada masa itu begitu. Orang kalau gak bisa bayar hutang, maka anaknya bisa dijual jadi budak. Itu terjadi. Dan dia takut dong. Dan dia gak rela wanita ini, janda ini. Kalau 2 anaknya dijual jadi budak. Dia tahu masih ada pertolongan. Dia tahu masih ada solusi. Dia gak sanggup, dia gak mampu sih. Sebab itu dia datang membawa masalahnya kepada Tuhan. Saudara, belajarlah dalam kehidupan kita. Ketika kita gak mampu mengatasi masalah kita, mari yang kita andalkan adalah Tuhan. Ada satu ayat ya dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Saya baca dengan cepat ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau punya masalah, saudara ya, jangan andalkan manusia. Jangan cari orang yang kuat, orang yang hebat, apalagi orang yang pinter. Alkitab katakan apa? Terkutuk orang yang andalkan manusia. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mari sama-sama kata diberkati, sama-sama kita baca 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau saudara mau ditolong, taruh harapanmu pada Tuhan. Bawa masalahmu pada Tuhan. Yang kita andalkan bukan kekuatan kita. Yang kita andalkan bukan kekuatan manusia. Andalkan kekuatan Tuhan. Nah, si janda ini dia carinya nabi. Kalau zaman sekarang, kalau ada punya krisis ekonomi, keuangan, tentu saya anjurkan saudara jangan cari orang yang salah ya. Cari dukun, jangan. Cari rentenir, jangan juga. Jangan cari orang yang salah. Rentenir orang yang membungakan uang untuk mengatasi masalah keuanganmu. Dan maafkan saya kata-kata keras. Apalagi saudara orang Kristen, jangan sampai Anda jadi rentenir. Itu dosa. Itu pekerjaan yang tidak halal. Kalau saya boleh bilang sama saudara, bertobat pagi ini. Berhenti tinggalkan pekerjaan yang tidak halal itu. Saya bilang gini ya, itu pekerjaan dosa loh rentenir. Berhenti bertobat dan Tuhan ampuni saudara. Dan Tuhan pun sanggup sediakan pekerjaan yang baru.
lewat pekerjaanmu Tuhan sanggup berkati saudara. Jangan cari rentenir, apalagi jadi rentenir. Jangan, cari hamba Tuhan. Ya, minta sharing sama dia, bagaimana jalan keluarnya. Seperti janda ini, datangnya kepada Nabi Tuhan. Andalkan Tuhan dalam masalahmu. Ada satu ayat lagi dalam Mazmur pasal 50 pada ayat yang ke-15. Dibilang begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Sama-sama kita baca kata aku 2, 3. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mau ditolong Tuhan dalam kesesakanmu, datang sama Tuhan. Bawa masalahmu pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan meluputkan kita, melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Mungkin saudara pagi ini kesesakannya adalah soal ekonomi. Masalahmu soal keuangan atau saya berhutang banyak pendeta. Bawa hidupmu pada Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus pagi ini saudara bukan kebetulan dengar firman. Engkau mungkin sedang bermasalah dengan ekonomi keuanganmu. Bawa pagi ini masalahmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kesesakanmu. Dan mari kita lihat. Ketika janda yang berhutang urusan ekonomi ini datang kepada hambanya Nabi Elisa. Elisa kasih petunjuk sama dia. Anda lihat pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang kedua dulu, sorry. Ayat yang kedua saya baca saudara ya. Jawab Elisa kepadanya, dikatakan begini. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Terus beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Menarik, berkatalah perempuan itu. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli yang kecil berisi minyak sedikit. Bagi dia gak ada artinya. Aku gak punya apa-apa. Perhatikan. Pertanyaan, perkata dari sang Nabi Elisa. Berkata begini. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Lalu disambung kata ini. Apa yang kau punya di rumah? Jawaban janda ini seperti jawaban kita pada umumnya. Jawabannya berkata begini, ya aku gak punya apa-apa, tidak punya sesuatu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Terjemahan lain berkata, aku gak punya apa-apa. Jawabannya kayak kita banget kan, aku gak sanggup apa-apa. Kalau kita dalam kesesakan ditanya, selalu jawaban kita begitu kan pada umumnya. Saya gak punya apa-apa, saya gak bisa apa-apa, saya gak sanggup apa-apa, saya gak pecus apa-apa. Karena memang kita gak mampu kan. Kita cuman berkata begini, seperti janda ini. Cuman punya buli-buli yang kecil yang berisi minyak. Yang bagi janda ini gak ada artinya rupanya. Ya, tapi saya mau ingatkan saudara. Tuhan lewat hambanya tanya begini. Apa yang kau punya di rumah? Saudara mau ditolong sama Tuhan. Pagi ini kau yang punya kesesakan dalam masalah keuangan ekonomi. Apakah saudara mau dipulihkan oleh Tuhan? Catatan penting buat saudara, Tuhan bisa pulihkan kita, bahkan diberkati sama Tuhan, itu pakai cara yang luar biasa. Tuhan berkati kita, Tuhan pulihkan kita itu dengan apa yang kita punya. Bukan dengan apa yang kita gak punya, apa yang kau punya di rumah. Jadi sebetulnya Tuhan pulihkan kita itu dengan apa yang kita punya loh saudara. Bukan apa yang gak kita punya. Bisa lewat apa ya, modal yang kecil. Mungkin Anda join dengan teman saudara kerja. Karena memang udah gak punya apa-apa. Janda ini berpikir punyanya cuma minyak sedikit dalam buli-buli. Dia pikir gak ada artinya. Tapi ingat loh ya. Dari perkara yang kecil Tuhan bisa bikin perkara yang besar. Setiap pada perkara yang kecil Tuhan kasih berkat tanggung jawab yang besar. Tuhan memberkati kita, memulihkan kita. Secara khusus saya lepaskan perkataan firman Allah ini kepada Anda yang bermasalah dalam keuangan. Engkau punya masalah dalam modal, engkau punya masalah berhutang hari ini. Tuhan bisa pulihkan saudara, berkati saudara dengan apa yang kamu punya. Mungkin dengan modal ini tinggal sedikit. Mungkin dengan apa ya, saya modal gak punya pendeta. Berarti lewat apa yang Anda punya? Skill saudara, kemampuan saudara. Ya, dengan apa yang Anda punya. Ya, misalnya dengan apa yang saudara punya, misalnya kemampuan saudara. Misalnya masak, ya masak itu mungkin bukan catering. Misalnya jahit, mungkin dengan menjahit itu. Apakah dengan menjahit kemampuan skill saudara gak bisa diberkati dengan Tuhan? Tuhan terlalu sanggup loh.
Singkatnya begini, bahwa Tuhan berkati saudara dengan apa yang Anda punya. Apa yang Anda punya hari ini. Apakah buli-buli yang berisi minyak sedikit? Saudara, saya mau terangkan sedikit di sini. Minyak di sini itu bicara berkat. Sepakat dulu dengan saya. Ya, apa yang kau punya? Dia katakan sebuah buli-buli yang berisi minyak. Bilang sama-sama saya minyak. Minyak bicara berkat. Dan singkatnya begini, di masa itu minyak itu lebih berharga daripada uang. Saudara pernah gak dengar istilah black gold? Black gold itu minyak emas hitam, saudara ya. Harganya hampir sama dengan emas nilainya, emas hitam. Jadi minyak itu mahal begitu. Sepakat dulu, minyak bicara berkat. Minyak di sini bicara mujizat. Minyak ini di sini bicara tentang pertolongan Tuhan. Sebab minyak itu nanti yang dilipat gandakan, saudara ya. Dan Anda lihat cara Tuhan menolong. Lihat ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat. Saya baca dengan cepat. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Pinjam, maksudnya bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Saya tidak bicara bejana kosong, terlalu panjang. Tapi yang Anda perlu garis bawahi, pinjam bejana kepada tetanggamu. Garis bawahi kalimat ini. Tetapi, sama-sama kita baca kata tetapi. 2, 3. Tetapi jangan terlalu sedikit. Garis bawahi ini. Disuruh pinjam bejana, tetapi Nabi ngomong gini. Tapi jangan terlalu sedikit. Dari kata ini saya ingin bilang sama saudara. Tuhan kalau memberkati kita itu bukan limited edition. Dengarkan saya. Tuhan kalau tolong saudara, kasih mujizat sama saudara, memberkati saudara bukan limited edition. Berkat yang intrit, orang Jawa katakan. Berkatnya bukan netes-netes, berkatnya bukan pelit. Berkatnya itu unlimited. Pada dasarnya rancangan Allah kalau memberkati kita, berkatnya itu tanpa batas. Allah gak membatasi berkatnya. Ini karena waktu saya tembak-tembak cepat saudara ya. Gak mungkin kalau Allah berkatnya ngincrit, berkatnya ngirit, berkatnya limited edition. Lalu Tuhan lewat Nabi Elisa berkata begini, jangan terlalu sedikit. Maksudnya apa? Aku mau berkati kamu tanpa batas. Dari pihaknya Tuhan. Ini yang membuat minyak berhenti bukan karena minyaknya. Kenapa? Kalau kita lihat bejananya yang habis. Saya baca dengan cepat saja ya. Lewat ya dengan cepat ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tutup pintu itu bicara kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Itu bicara doa ya. Anda baca saja itu ayat supaya gak terlalu lama ya. Itu bicara tentang doa. Berdoa kepada Tuhan, tutup pintu. Tutup pintu supaya gak lihat orang lain. Karena kalau janda ini isi pinjam bejana kosong lalu mengalirkan minyak dalam bulu bersikit. Nanti orang ngomong apa? Lu stres ya? Lu gila ya? Lu udah depresi ya? Tutup pintu bicara tutup telinga, tutup mata. Gak peduli orang ngomong apa. Karena seringkali kalau kita sedang berhutang, seringkali ekonomi hancur, bangkrut pekerjaan, omongan orang bikin kita lemah. Tutup pintu. Coba saya lanjutkan pembacaan ayat tadi, kembalikan pembacaannya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau, menarik ya, dan anak-anakmu masuk. Anak-anak itu bicara keluarga. Saudara mau dipulihkan sama Tuhan, mesti kompak keluarga. Kau libatkan anak-anakmu, libatkan istrimu, libatkan suamimu. Ingat Mazmur 133, alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara seiman duduk dengan rukun. Kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya. Bagaimana kalau keluarga tidak kompak, berkat bisa turun. Mau bisnismu terima mujizat di masa krisis. Ya. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Kompaklah dengan istrimu. Kompaklah dengan suamimu. Kompaklah dengan anak-anakmu. Kompak berdoa bersama-sama Tuhan. Kompak saudara ya. Lalu dikatakan tuanglah minyak ke dalam segala bejana. Kata Nabi, mana yang penuh angkat. Terus saya baca saja. Ayat-ayat berikutnya. Lihat ayat 5-7. Pergilah perempuan itu daripadanya.
Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Saya sudah terangkan. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang janda ini ia terus menuang minyak. Tidak habis-habis. Terus. Karena Nabi berkata jangan terlalu sedikit itu bejana. Dari pihaknya Tuhan itu minyak terus mengalir. Berkat mengalir dari atas tanpa batas. Terus dikatakan begini. Ayat 6, coba sama-sama kita baca ayat 6, 2, 3. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Terus, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, minyak itu berhenti mengalir bukan karena minyaknya. Bukan karena berkatnya Tuhan yang berhenti. Percayalah dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, rezeki daripada Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Terus mengalir, gak pernah berhenti. Jangan salah. Saudara bisa berkata amin. Saudara bisa berkata haleluya. Minyaknya dari Tuhan tidak pernah berhenti. Apa yang membuat berhenti? Bejananya tidak ada lagi. Itu masalahnya. Bejananya gak ada. Bejana ini bisa bicara tindakan iman. Ada banyak hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan ayat ini. Semua kita sepakat betul semua, gak ada yang salah. Ada hamba Tuhan katakan bejana ini bicara skill, kemampuan. Oke. Karena memang bagaimana Tuhan bisa berkati kita tanpa batas kalau skill kita tidak di-upgrade. Kemampuan kita gak diasah. Zamannya berkembang loh. Kesulitan berkembang, teknologi berkembang. Yang namanya skill harus berkembang. Tapi memang masalahnya banyak orang itu saudara ya gak mau mengembangkan skillnya. Satu contoh misalnya, contoh yang paling gampang. Misalnya orang jualan nasi pecel. Misalnya nasi pecel itu saja. Pokoknya nasi sama bumbu kacang sama sayur. Kenapa gak berkembang? Dikasih inovasi, lebih kreatif. Kasih empal, kasih sate ini, ikan ini. Itu cuma contoh paling gampang. Tapi seringkali orang pengen diberkati Tuhan tanpa batas. Skillnya gak mau diasah. Mana bisa. Ada hamba Tuhan katakan bejana ini bicara tentang apa saudara ya? Kerajinan. Ya betul juga sepakat kita. Karena bagaimana mungkin orang malas diberkati Tuhan. Bangunnya jam 2 siang coba. Rezeki lagi kenceng-kencengnya, panas-panasnya, hotnya, dia tidur. Jam 2 baru bangun, rezekinya udah lewat. Ya betul juga sih, wadah bicara kerajinan, mesti rajin. Ya, apalagi wadah ini sebetulnya sederhana saja. Itu bicara kalau bagi saya saudara ya, wadah yang sudah gak ada lagi, bejana yang habis itu membuat minyak berhenti. Sesungguhnya bukan minyaknya yang berhenti, berkatnya gak pernah berhenti. Berkat dari Tuhan itu unlimited, tanpa batas sama kita. Yang membuat berkat berhenti kenapa? Bejananya gak ada lagi. Nah bejana bagi saya mau lepaskan sama saudara pagi ini. Bejana ini bicara tentang pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Paradigma kita, sudut pandang kita, cara pandang kita akan pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Anda mesti kenal siapa dia. Dia Tuhan yang berkuasa, yang kuasanya tanpa batas. Kalau dia kasih berkat sama kita, kasih mujizat, itu tidak pernah berhenti. Rencananya terus mengalir. Setiap hari rezekinya terus mengalir. Tidak ada berhentinya loh. Anda percaya enggak? Bahwa sesungguhnya berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan, unlimited, terus berhenti. Tidak pernah berhenti. Yang membuat berhenti itu karena apa? Bejananya tidak ada lagi. Ayo bawa sini. Tidak ada lagi ibu. Tidak ada bejana. Saudara, seringkali ketidakpengenalan kita akan Tuhan, itu membuat berhenti. Ada banyak orang itu cuman puas, ya sudahlah segini saja. Saya kasih contoh ya, sedikit saja, waktu sedikit lagi. Kalau Anda pergi ke desa, misalnya saya pernah ngobrol dengan seseorang yang jual soto di daerah Gudong. Waktu saya remaja muda dulu, ya sotonya rame. Saya ngomong gini, Pak, kenapa nggak bikin tempat yang lebih besar? Karena rame sampai ngantri gitu. Kenapa nggak sewa tempat lebih besar? Orangnya ngomong gini,
wis ngene ae rezekine ono kok. Itu bahasa Jawa ya. Sudah gini saja berkatnya sudah ada kok. Orang desa itu sudah puas gitu ya. Ya sudah gini saja udah puas gitu. Nah, saya mau kaitkan dengan begini, bahwa kenapa seringkali berkatnya itu berhenti. Karena kita merasa puas, sudah kenal Tuhan. Padahal saudara mesti tahu begini, bahwa Tuhan itu kasih berkat sama kita, itu kuasanya gak pernah berhenti loh. Percaya pagi ini, apapun kesulitanmu dalam krisis keuanganmu, ingat ya, rancangan Allah pada awalnya buat kita, berkatnya, mujizatnya, rezekinya itu terus unlimited tanpa batas. Yang membuat rezeki cut, yang membuat berkat itu berhenti, kenapa? Bejana iman kita, pengenalan kita akan Dia. Hari ini percayalah, Dia hidup, Dia dahsyat, Dia sanggup menolong setiap kita. Hari ini apapun kesulitanmu, terutama engkau yang punya kesulitan keuangan, tiru cara perempuan ini, datang mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Dan biarlah kita punya bejana hati ini, bejana hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kita, berkatnya itu tanpa henti. Saya berharap Anda bisa menangkap firman yang dilepaskan pagi ini. Jadi sebuah pewahyuan, jadi rema bahwa ternyata rancangan Tuhan sama kita. Anda mesti pegang ini dengan roh yang semangat berapi-api. Berkatnya tanpa henti. Sudah bisa berkata amin? Rezekinya tanpa batasan. Yang membatasi itu adalah apa? Pengenalan kita akan Dia. Wadahnya ini loh, bejananya. Dialah bejana hati kita, bejana iman kita. Iman yang percaya kuasa Tuhan tanpa batas.